hari ini? Baik. Ya, semoga sehat semuanya ya. Hari ini adalah pertemuan kita di fisika dasar yang ketiga ya, yang ketiga. Pertama itu perkenalan, kontrak kuliah, pengantar fisika dasar, lalu sekarang kita akan masuk ke salah satu materi pokok pada fisika dasar. Nah, untuk mengingat lagi, saya menampilkan RPS, rencana pembelajaran kita di semester ini pada fisika dasar ya. Kita lihat kompetensi apa yang dapat kita capai nanti pada saat mempelajari fisika dasar. Jadi kompetensi yang kita harapkan pada mata kuliah ini yang pertama itu adalah menunjukkan sikap tanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri ya. Ya tentu saja di bidang keahlian budidaya perikanan dan manajemen sumber daya perikanan. Kemudian kompetensi yang diharapkan yang kedua yaitu bisa mengaplikasikan atau mengimplementasikan konsep dari fisika dasar ya. Terus mampu menganalisis permasalahan fisika dasar dalam bidang budidaya perairan dan manajemen sumber daya perairan. Jadi itu kompetensi yang kita harapkan setelah kita mempelajari fisika dasar ini. Nah, ini adalah pertemuan kita yang ketiga. Kita lihat materinya apa hari ini. Kelihatan nggak di sini? Ya, materinya adalah besaran satuan dan dimensi. Nah, pada pokok materi ini nanti yang kita harapkan adalah mampu menjelaskan apa itu besaran dan satuan, gitu ya. Lalu bisa membedakan besaran pokok dan besaran turunan. Lalu yang berikut dapat menjelaskan konversi satuan ya. Terus apalagi dapat menggunakan besaran dan satuan. Lalu yang terakhir adalah menggunakan dimensi besaran dan cara menentukan dimensi besaran ya. Nanti untuk memperoleh kompetensi ini nanti kita didukung dengan latihan soal, lalu ya latihan soal tentang besaran dan satuan, tentang dimensi, latihan soal tentang konversi satuan ya. Lalu ada tugas mandiri yaitu menentukan besaran pokok, penyusun besaran turunan dengan metode dimensi gitu ya. Jadi latihan soal tugas-tugas itu dimaksudkan supaya kita lebih mendalami pokok materi yang dibahas, yaitu besaran dan satuan begitu ya. Itu rencana perkuliahan untuk pertemuan kita hari ini yang sudah tercantum dalam RPS gitu ya. Nah, sekarang kita masuk ke materi pokok untuk pertemuan ini. Ya, yang lalu saya sudah jelaskan bahwa fisika punya peran dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Lebih khusus punya peran di dalam bidang ilmu kelautan dan perikanan. Masih ada yang ingat ya peran fisika di dalam bidang kelautan dan perikanan? Ada yang ingat? Salah satunya apa? Penggunaan sonar gelombang ya, dan masih banyak manfaatnya. Selain dalam bidang ilmu kelautan dan perikanan,
dalam kehidupan kita sehari-hari juga tidak lepas ya dari ilmu fisika ini. Sehingga saya berharap mempelajari fisika ini kita memiliki kemauan ya. Karena fisika dasar ini sesungguhnya adalah ilmu yang ada di sekitar kita, dan kita mempelajarinya di kelas secara formal ya, jadi tidak ada alasan untuk tidak mau belajar fisika. Nah, materi kali ini adalah besaran dan satuan. Lebih terperinci di sini saya sudah menuliskan kompetensi atau kemampuan akhir yang kita peroleh dari mempelajari besaran dan satuan ya. Yang pertama, mampu memahami apa itu besaran dan satuan ya. Lalu yang ketiga, mampu membedakan besaran pokok dan besaran turunan. Lalu besaran skalar dan besaran vektor. Kita akan melihat nanti pembagian besaran ya, karena besaran itu cukup banyak, jadi digolongkan atas beberapa bagian. Besaran pokok, besaran turunan, lalu dibagi lagi ke besaran skalar dan besaran vektor. Gitu ya, kompetensi yang kedua. Yang ketiga, kita juga nanti akan belajar mengenai satuan. Nah, dalam satuan ini yang diharapkan mampu mengkonversi satuan. Ya, misalnya dari meter ke kilometer. Ya, pelajaran di SI atau SMP itu kalau tidak salah. Lalu nanti juga kita akan menggunakan besaran dan satuan secara tepat untuk setiap kasus yang dihadapi. Jadi nanti ini bisa mengaplikasikannya ya. Nanti kalau ada penelitian dalam hal pengukuran, itu pasti yang mengenai besaran dan satuan itu sangat terlibat di sana, gitu ya. Jadi kompetensi ini diharapkan untuk mampu menggunakan besaran dan satuan ya. Lalu yang terakhir, kita nanti akan mempelajari dimensi ya. Mempelajari dimensi, cara menentukan dimensi dari suatu besaran. Gitu ya. Oke. Nah, ini peta konsepnya. Jadi besaran dan satuan, keduanya itu tidak bisa terpisah. Ya, kalau kita bicara besaran pasti ada satuan, gitu ya, tidak bisa lepas. Kalau besaran seperti tadi di awal itu dibedakan, ya, atas dua, ini berdasarkan arah, yaitu vektor dan skalar. Nah ini berdasarkan konseptualnya, ya, yaitu besaran turunan dan besaran pokok, ya, besaran pokok dan besaran turunan. Nanti besaran pokok ini memiliki dimensi ya, sementara satuan itu ada satuan standar, artinya satuan yang sudah ditetapkan secara internasional ya, lalu satuan yang tidak standar. Keduanya ini bisa dikonversi dari sini ke sana atau dari sini ke sini gitu ya, ini yang namanya konversi ya. Itu peta konsep yang kita akan pelajari. Nah sekarang untuk memulainya, kita lihat dulu di sini ada gambar apa ini? Yang pertama, meja. Kalau saya bertanya, kira-kira apa yang kita ukur dari meja ini? Ada yang tahu? Ya, panjang, panjang dan lebar, lebar, tinggi. Ada lagi? Luas. Ya ini luas pengukuran secara tidak langsung ya. Berat. Terus berat.
Ya. Di bawahnya gambar apa? Ya, ini kolam untuk pemeliharaan ikan. Kira-kira kalau saya minta mengukur kolam ini, apa yang diukur? Ya, panjangnya, panjang kolam, terus lebar kolam, tinggi kolam, terus luas. Lalu apa lagi? Ada lagi tidak? Kelak nanti kalian akan melakukan ini pengukuran. Lebih-lebih yang budidaya perikanan. Ukur air. Apanya yang diukur pada air? Suhu. Apa lagi? Ukur apa lagi? Volume. pH. Ada lagi? Ya, sementara itu dulu ya. Nah, kalau kita tunjukkan objek atau materi yang lain, itu akan banyak sekali sesuatu yang dapat diukur di sana ya. Nah, yang sudah disebutkan tadi ini, itulah yang disebut dengan besaran. Ya, banyak sekali sebenarnya besaran. Hanya yang dapat kita sebutkan berdasarkan gambar ini hanya seperti ini. Nanti kita akan lihat begitu banyak besaran di slide-slide berikutnya. Nah, kalau saya putar pertanyaannya, besaran yang disebutkan ini mau diapakan? Besaran yang ada pada benda itu mau diapakan? Kan pertanyaan ini, apa yang bisa Anda ukur dari benda itu? Yang bisa diukur adalah panjang, lebar, dan seterusnya. Betul ya? Nah, itu adalah besaran. Nah, besaran ini mau diapakan? Kalau misalkan saya suruh besaran panjang pada meja, untuk mencari tahu nilainya, mau diapakan besaran ini? Ya, diukur. Jadi besaran ini untuk mengetahui nilainya harus diukur. Simpelnya begitu ya. Nah, dari sini kita bisa memperoleh definisi dari besaran. Jadi bisa tidak dua kata ini dirangkai dalam suatu kalimat menjadi definisi dari besaran. Jadi besaran itu apa? Besaran adalah suatu yang dapat diukur, gitu ya. Sangat sederhana penjelasan atau definisi dari apa itu besaran. Jadi besaran itu ya sesuatu yang bisa diukur dari benda itu, gitu ya. Nah, pertanyaan selanjutnya, kita ukurnya pakai apa? Pakai apa? Kalau mengukur panjang, kita pakai apa? Meter atau meteran? Yang paling sederhana saja, kita pakai apa? Mistar, gitu ya. Kalau ukur lebar sama mistar. Kalau ukur suhu, termometer. Nah, mistar, termometer, dan lain-lain itu yang disebut alat ukur. Nah, ini nanti kita bahas di pertemuan berikut pada pengukuran ya. Nah, jadi besaran ini itu diukur menggunakan alat ukur. Contoh saya begini, misalkan panjang. Apakah kita bisa menggunakan alat ukur yang misalkan termometer? Bisa tidak mengukur panjang? Tidak bisa. Berarti mengukur besaran itu harus menggunakan alat ukur yang sesuai, gitu ya. Jadi kalau panjang kita menggunakan mistar ya.
Nah, pertanyaannya, kenapa menggunakan mistar? Bisa saja kan orang pakai tali rafia mengukur panjang, betul ya? Tapi kenapa harus mistar? Ada yang bisa jelaskan? Kenapa bukan tali rafia? Ya, karena pada mistar ada di dalam itu yang disebut dengan satuan, gitu ya. Ada nilainya, ada satuannya. Pada mistar satuannya apa? Yang paling kecil. Satuannya adalah milimeter, ya. Itu yang paling kecil. Yang besarnya adalah sentimeter. Jadi kenapa kita tidak menggunakan tali rafia? Karena pada tali rafia tidak memiliki satuan, ya. Sementara mistar ada satuan. Begitu juga pada termometer. Kenapa kita menggunakan termometer untuk mengukur suhu? Karena pada termometer itu sudah ada satuan suhu, yaitu derajat Celcius. Sudah pasti tidak bisa menggunakan mistar kalau mengukur suhu. Karena di mistar tidak ada satuan derajat Celcius, begitu ya. Jadi dari sini kita bisa mengerti apa itu satuan, ya. Jadi satuan itu adalah apa? Ada yang tahu? Satuan itu adalah pembanding, ya. Jadi ada benda yang mau diukur menggunakan alat ukur. Bagaimana? Misalkan ukur panjangnya 10 cm. Tahunya dari mana 10 cm? Karena kita membandingkan alat ukur mistar ini terhadap panjang meja, ya. Jadi panjangnya itu nilainya kita lihat di alat ukur, menunjukkan 10 cm, gitu ya. Nah, jadi satuan itu adalah pembanding yang digunakan dalam pengukuran. Bisa dimengerti, ya, pembanding. Kalau misalkan ukur tinggi tiang listrik, tahu dari mana kita mengetahui nilai tingginya berapa? Maka harus ada sesuatu yang dibandingkan, atau ada sesuatu yang digunakan untuk mengukur pembandingnya. Misalkan pakai meteran. Nanti di meteran itu akan nampak hasilnya, gitu ya. Jadi di sini secara secara lengkap dijelaskan apa itu besaran dan satuan, ya. Jadi besaran itu adalah sesuatu yang ada di alam yang dapat diukur menggunakan alat ukur, ya. Terus, nah ini contohnya ya, panjang, massa, waktu, suhu, dan lain-lain. Lalu satuan itu adalah apa? Ukuran dari suatu besaran, atau dengan bahasa sederhananya ini, ya, sesuatu yang digunakan sebagai pembanding dalam pengukuran. Nah, misalkan mengukur panjang menggunakan satuan meter atau kilometer, mengukur waktu satuan detik atau menit atau jam, ya. Satuan massa gram atau kilogram, ya. Sampai di sini sudah bisa memahami apa itu satuan dan apa itu besaran. Sudah bisa, ya? Oke, kita lanjut sekarang. Ini tambahan untuk satuan. Rupanya tambahan untuk besaran, ya. Rupanya besaran itu kita bisa definisikan apabila ada yang pertama ada apa di situ? Ada nilainya atau besarnya, ya. Nilainya. Contohnya ini 10, itu nilainya. Lalu yang kedua harus ada satuannya, yaitu sentimeter, ya. Jadi kalau cuma 10 saja tidak ada satuan, berarti itu tidak terdefinisi, ya, tidak memiliki informasi yang jelas. 10 itu apa? Ya, 10 butir kah?
10 karung kah, gitu ya. Jadi harus dalam mengukur besaran itu harus terdefinisi, harus punya nilai dan harus punya satuan. Nah, contohnya di depan itu 10 km. Oke. Nah, ini pembagian besaran secara konseptual ada dua, tadi sudah disinggung di awal ya, besaran pokok dan besaran turunan. Kenapa dibilang besaran pokok? Karena memang besaran pokok ini sudah ditentukan ya, ditetapkan secara internasional oleh Badan Satuan Internasional, sudah ditentukan. Makanya dibilang ini besaran pokok. Lalu yang kedua ada besaran turunan, ini berasal dari besaran pokok. Ya, secara matematis besaran ini dibagi menjadi dua lagi, yaitu besaran skalar. Skalar itu dia hanya punya nilai. Besaran vektor punya nilai dan punya arah. Nanti kita lihat pembahasan vektor. Itu pembagian besaran. Nah, ini kita mulai pada besaran pokok. Sudah ada 7 besaran pokok yang ditetapkan secara internasional dengan tambahan 2 besaran. Ini tidak memiliki dimensi ya. 7 besaran pokok itu panjang, massa, waktu, arus listrik, suhu, intensitas cahaya, dan jumlah zat. Nah, ini lengkap dengan satuan, singkatannya, lalu ada dimensinya. Ya, itu besaran pokok. 7 besaran pokok dan tambah 2 besaran pokok. Kurang lebih tahun 2016 ini ditetapkan 2 besaran pokok ini. Sudut datar dan sudut ruang. Gitu ya. 2 besaran pokok ini tidak memiliki dimensi. Nah, definisi standar besaran pokok ya. Jadi kalau pernah mengukur sesuatu pasti Anda bertanya ya, standarnya apa? Kenapa menggunakan meter ya? Itu sudah pasti ada standarnya. Nah, untuk panjang meter, menggunakan meter, satunya meter ya. Itu standarnya adalah panjang lintasan cahaya yang ditempuh dalam ruang hampa selama 1/299 juta sekian sekon. Sangat kecil sekali ya. Jadi cahaya dalam ruang hampa ditembakkan tak hitungan 1/200 sekian juta sekon ya. Ada jarak yang ditempuh oleh cahaya itu. Nah, itu yang dijadikan sebagai standar 1 meter ya, itu massa kilogram ya. Kalau lihat timbangan nanti kan ada di sini ada benda yang ditimbang, lalu ada pemberatnya ya. Pemberatnya ada yang 1 kilo, yang 2 kilo. Nah, ini 1 kilo standarnya di mana? Standarnya menggunakan platinum iridium. Ukurannya tinggi 39 mm dan diameternya 39 mm ya, itu ada di laboratorium di Prancis, alatnya ada itu yang digunakan sebagai standar massa 1 kilogram. Itu sama dengan massa iridium yang memiliki tinggi 39 mm dan diameter 39 mm. Nah, sekarang waktu itu standarnya adalah menggunakan atom Celsius ya. Atom Celsius kalau ditembakkan dengan cahaya, elektron ini akan bergetar naik ya, dari dasar ke energi yang levelnya tinggi. Setelah ditembakkan dengan cahaya, atomnya menerima energi, dia bergetar naik ke atas. Nah, getaran ini ya, lamanya dia bergetar sampai ke atas itu sebesar 9 miliar kali. Jadi dia bergetar sebanyak 9 miliar kali ya. Nah, lamanya getaran ini, banyaknya getaran sampai ke tingkat energi yang lebih tinggi, itu yang dijadikan sebagai 1 sekon gitu ya. Nah, itu definisi standar besaran pokok. Kita pindah ke besaran turunan. Kenapa dibilang besaran turunan? Kita lihat, misalkan luas itu adalah besaran turunan ya. Kita lihat rumusnya, panjang kali lebar. Berarti salah satu besaran
luas ini salah satu diturunkan dari besaran pokok panjang. Tadi besaran pokok itu salah satunya adalah panjang ya. Volume rumusnya panjang kali lebar kali tinggi. Berarti volume ini salah satunya diturunkan dari besaran pokok apa? Panjang. Ya. Massa jenis rumusnya massa dibagi volume. Nah, di situ sudah tercantum besaran pokok massa. Berarti massa jenis ini salah satunya diturunkan dari besaran pokok massa dan seterusnya, gitu ya. Yang berikut, nah ini besaran turunan khusus pada listrik ya. Ada arus listrik, gaya listrik, tegangan, itu banyak sekali. Ini saya sengaja menampilkan supaya mengetahui bahwa besaran itu cukup banyak. Yang paling banyak itu ya besaran turunan. Besaran pokok kan cuma 7 tambah 2 besaran pokok tambahan tadi ya. Pada listrik saja itu cukup banyak besaran pokok. Oleh karena itu besaran ini perlu dikelompokkan, gitu ya. Nah, ini secara matematis dibagi atas 2 lagi. Masih ingat tadi ya? Secara matematis yaitu besaran skalar dan besaran vektor. Kita lihat besaran skalar itu memiliki nilai saja. Contohnya waktu. Kalau saya tanya waktu jam berapa sekarang? Ada yang sebut jam 10 waktu Indonesia Timur. Perlu tidak menyebutkan arah. Arahnya bagaimana? 10 arah timur, begitu? Ya. Atau ukur suhu tubuh. Suhu tubuhmu berapa? Misalkan 30 derajat Celcius. Apakah ada arahnya di sana? Tidak ada. Jadi kalau hanya menyebutkan nilai, maka itu adalah besaran skala, begitu ya. Beda kalau saya menyuruh, coba dorong meja, pasti kalian bertanya, dorongnya kemana? Betul ya? Berarti di situ selain ada dorongan, pasti ada arah, gitu ya. Nah, besaran seperti itu yang memiliki nilai dan memiliki arah itu disebut besaran pokok, besaran vektor, gitu ya. Nah, contoh besaran vektor ini ada kecepatan, perpindahan, percepatan, dan seterusnya. Besaran skalar ini massa, kelajuan, volume, waktu, dan seterusnya. Cukup banyak ya. Yang berikut sekarang mengenai besaran sudah selesai. Ada pertanyaan khusus untuk besaran? Sudah jelas ya? Sekarang kita masuk ke satuan. Nah, satuan itu saya langsung saja ada saat ini yang sudah dikenal adalah satuan sistem internasional. Sebelumnya itu ada sistem metrik dan sistem non metrik ya. Nah, kedua sistem yang pertama ini itu kalau digunakan secara internasional pasti ada perbedaan konversi ya. Makanya sekarang diperbaharui dari sistem metrik ini menjadi sistem internasional, sistem SI, gitu ya. Jadi satuannya kita lihat untuk 7 besaran pokok itu satuannya ya kilogram, sekon, ampere dan seterusnya. Itu satuan pokok. Kita langsung ke konversi satuan. Nah, ini di SD pernah dapat ya. Kalau naik itu dibagi, naik dibagi ya. Kalau turun dikali. Contohnya 1 gram berapa miligram? Berarti gramnya ada di mana? Ada di sini ya. Miligramnya ada di sini, di bawah. Turun atau naik? Turun.
turun. Kalau turun berarti dikali. Kita lihat intervalnya berapa dari gram. 1, 2, 3. Berarti 10 kali 10 kali 10 berarti 1000 ya. 1 gram sama dengan 1000 miligram. Tetapi ini cara yang lama. Dalam fisika nanti kita akan dihadapkan dengan angka yang paling besar dan angka yang paling kecil. Menggunakan konversi ini bisa, tetapi kurang efisien. Sehingga dalam fisika ada sistem konversi yang dapat kita gunakan, yaitu sistem konversi menggunakan faktor pengalih dalam sistem satuan internasional. Nah, jadi perhatikan di sini yang paling kecil itu ya faktor pengalihnya ke bawah. Jadi 10 pangkat min 1 itu disebut apa? Desi. 10 pangkat min 2 disebut senti dan seterusnya. Kalau dia semakin besar itu berarti di atas ya. 10 pangkat min 1 disebut BK. Lihat yang paling atas. 10 yang paling besar itu 10 pangkat 4. Itu namanya adalah jota. Ya. Nah, kalau konversi angka yang sangat besar itu atau yang paling kecil di bawah itu 10 pangkat min 18 itu kurang efisien menggunakan metode yang tadi. Makanya diperkenalkan sistem konversi dengan menggunakan faktor pengalih ya. Nah, contohnya ini 1000 meter. 1000 itu berarti kalau kita rubah menjadi 10 pangkat 3, betul ya? Pangkat 3 itu artinya 30, 10 pangkat 3. Nah, 10 pangkat 3 di situ sebutannya apa? Kilo. Ya. Karena itu 10 pangkat 3 meter sama dengan 1 kilometer. Gitu ya? 1 kilometer. Yang berikut, yang kecil 0,001 meter itu kita bisa tulis 1 kali 10 pangkat min 3. Nah, min 3 ini 10 pangkat min 3 itu di situ sebutannya apa? Mili. Jadi 10 pangkat min 3 meter sama dengan 1 milimeter ya. Nah, coba yang ini 20 nanosekon berapa kilosekon? Bisa tidak? 10 nanosekon. Nah, ini saya kasih contoh untuk yang satu ya, 20. Kita tulis dulu 20. Nano itu berapa pangkat berapa? Lihat di situ. 10 pangkat min 9. Gitu ya. Nah, di sini mau dirubah ke kilo sekon. Kilo itu pangkat berapa? 3. Yang ditanya taruh di bawah 10 pangkat 3 kilo sekon. Berapa? 10 pangkat min 3 per 10 pangkat 3. Ini dikurangi ya. Pangkatnya dikurangi kalau dalam pembagian berarti min 9 kurang 3. Ini min 12. Jadi sama dengan 20 kali 10 pangkat min 12 kilo sekon. Cukup kecil. 10 pangkat min 12. Kalau kita menggunakan konversi yang pertama tadi itu akan cukup ini ya, tidak efektif karena nilainya sangat kecil dan sangat besar. Oke, ini tugas untuk mengkonversi satuan ya. Jadi hitung dulu. Di situ diketahui 1 menit. Lalu kecepatannya 45 km per jam. Disuruh hitung jarak tempuhnya dengan menggunakan satuan internasional. Gitu ya. Nanti saya kasih filenya untuk dikerjakan. Terakhir kita bicara tentang dimensi. Dimensi itu adalah simbol yang digunakan
atau yang diberikan kepada besaran pokok, ya, dimensi. Nah, panjang dimensinya ini L, masa M, waktu T, dan seterusnya dia. Nah, itu dimensi. Nah, gunanya apa dimensi ini? Gunanya yang pertama untuk mengetahui besaran pokok apa yang menyusun besaran turunan. Jadi kan tadi ada besaran turunan, ya. Tadi disebutkan besaran turunan ini diturunkan dari besaran pokok. Nah, besaran pokok kan ada 7, ya. Misalkan luas, ini diturunkan dari besaran pokok mana? Istilahnya besaran turunan ini orang tuanya siapa? Begitu, ya. Nah, untuk mengetahui itu kita menggunakan dimensi, gitu, ya. Contohnya besaran turunan tekanan, ya. Nah, rumusnya kita harus ketahui dulu rumusnya. Tekanan itu sama dengan gaya dibagi luas. Nah, setelah ketahui rumusnya, kita juga harus ketahui satuannya, ya. Kilogram meter per sekon kali kilogram per meter pangkat 1 kali sekon pangkat 2, gitu, ya. Atau kalau baca lurus, kilometer kali meter pangkat min 1 kali sekon pangkat min 2. Nah, ini kilogram. Kita lihat kilogram itu dimensinya apa? Kilogram dimensinya adalah M. Oke, lihat lagi. Meter dimensinya L. meter dimensinya adalah L, gitu, ya. Jadi kita lihat di sini kilogram M, meter dimensinya L pangkat min 1, ya. Sekon, waktu dimensinya apa? Sekon, T besar, ya. Nah, jadi dimensinya M L pangkat min 1 kali T pangkat min 2, ya. Jadi dari sini kita bisa menganalisis bahwa besaran tekanan ini itu diturunkan atau tersusun dari besaran pokok apa? M untuk massa, L untuk panjang, T untuk waktu. Jadi tekanan itu berasal dari besaran pokok, panjang, massa, dan waktu, gitu, ya. Ya, itu fungsi dari dimensi. Ini contoh lain besaran turunan usaha. Lalu yang kedua, untuk mengecek kebenaran persamaan. Misalkan di situ PT sama dengan 2 kali AS, gitu, ya. Jadi kalau persamaan ini sisi kiri berbeda dengan sisi kanan, maka persamaan ini salah, ya. Kalau itu sama, maka persamaan ini betul. Nah, contoh di sini, ini ditentukan persamaan ini adalah salah karena dimensi di sisi kiri berbeda dengan sisi kanan, gitu, ya. Ini contoh lain. Nah, kita lihat dimensi pada sisi kiri dan sisi kanan adalah sama, berarti persamaan ini betul, ya, benar. Nah, ini ada tugas menentukan penyusun besaran pokok dari beberapa besaran turunan. Jadi nanti ini panjang, ya. Ini apa namanya? Ya, ini contohnya di atas, ya, panjang kali lebar. Ya, besaran turunan luas, rumusnya panjang kali lebar terdiri dari besaran pokok panjang, dimensinya L, satuannya adalah meter. Nah, nanti dilengkapi kolom yang kosong itu. Ya, sekian mengenai materi kita hari ini, yaitu besaran dan turunan, ya. Jadi sudah bisa, ya. Yang pertama menjelaskan apa itu besaran dan turunan.
Sudah bisa ya? Yang kedua, membedakan besaran pokok dan besaran turunan serta besaran skala dan besaran vektor. Lalu sudah bisa memahami mengenai satuan dan konversi satuan. Bisa ya? Lalu yang terakhir mengenai dimensi. Nah, keempat kompetensi yang kita pelajari ini, ada pertanyaan? Tidak ada ya? Ya, nanti tolong kerjakan tugas-tugas supaya lebih memperdalam materi pembahasan kita hari ini. Ya. Nanti absen yang tidak hadir ya, di absen supaya nanti saya larang. Ya, demikian pertemuan kita hari ini. Nanti pada pertemuan berikutnya kita akan masuk kepada materi pengukuran. Lebih tepatnya penggunaan besaran dan satuan dalam pengukuran. Begitu ya? Ya. Demikian. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Tuhan memberkati.